Sebagai YouTuber baru, YouTuber lama yang baru mulai, kan gue belum ngulik ya fitur-fitur di YouTube apa aja. Kan sekarang ada kalau kita buka channel tuh ada video, shorts, playlist gitu-gitu kan ya. Yang shorts sama video kan awalnya gabung tuh, jadi kayak berantakan kan kalau kita ngecek video jadi ada shortsnya. Sekarang kan kepisah. Terus kan ada kolom podcast gitu kan. Terus gue mikir, wah berarti ini sekarang mungkin kepisah lagi nih, yang podcast-podcast gitu, nggak gabung sama video. Terus ya udahlah, gue dari Anchor gue sambungin lah itu podcast ini ke YouTube juga gitu. Terus pas ke upload kan banyak tuh kan, udah 140 episode kan, kesambung ke apa namanya? Ntar ya gue cari posisi duduk dulu. Kesambung ke playlist. Jadi ada playlist baru namanya podcast di YouTube gua. Tapi ternyata si podcast-podcastnya ini ke-upload dalam bentuk video juga. Masuknya ke kolom video. Jadi cuma ada playlist. Coba gua buka YouTube juga. Di playlist YouTube ada, tapi aduh, di playlist YouTube ada, tapi coba view your channel. Tapi di video, nah di playlist ada ini nih, biar lega, podcast, view full podcast. Nah, uploadnya jadi, oh enggak sih, uploadnya kalau full podcast berurutan, cuma videonya kayaknya uploadnya tuh random, bukan random sih, nggak tentu gitu, nggak sesuai duluan tayang. Jadinya kalau gue buka videos, nah jadi kegabung sama podcast, jadinya berantakan juga ininya. Jadi nyesel gue ngupload, nyambungin podcast ke ini, ke YouTube. Jadi berantakan YouTube-nya, jadi banyak, kalau orang cek di tab video jadi ada podcast-podcast juga, apa, jadi ada episode-episode podcast gue juga masuk ke sini gitu. Jadinya gue nggak seneng liatnya videonya jadi berantakan. Apa nggak usah ya podcastnya, nggak gue mirror lagi ke YouTube dah. Gimana menurut gue ya gitu bro. Jadi berantakan menurut gue, ya nggak sih? Kalau kalian lihat di, ya, video di channel YouTube gue udah gitu, kalau eh video-video yang apa namanya, podcast yang ada videonya di, apa namanya nih, di Anchor, di Spotify, pas ke upload di YouTube, pas ke share ke YouTube jadi videonya nggak ada. Percuma, jadi audio doang, cuma gambar cover artnya aja, diem. Ah, nggak asik ah. Gue ini deh, ntar dulu ya. Gue mau ini aja deh, jangan di ini lagi, jangan di mirror lagi ke YouTube ya. Gimana menurut menurut saya, gimana menurut kalian? Gue nggak, jadi terlalu berantakan ininya nih, Eh, home YouTube guanya jadi gabung-gabung antara podcast dan ini, aneh bener. Kalau gitu gue ini ya, buat para biar legers yang udah tahu dari lama, biar lega ya biarin aja, mereka udah tahu. Kalau yang biar lega baru tahu gara-gara ke-upload ke YouTube gue, ya udah, kalau hilang ya udah aja. Kayak yang ini nih, yang episode obrolan sesama rakyat ini kan logonya peringatan darurat ya. Terus kan emang baru gua mirror ke YouTube kan. Akhirnya kan jadi baru ke-upload lah, dan itu kelihatan kan logonya peringatan. Itu akhirnya banyak yang komen. Yang komen, "Ih, baru kelihatan videonya, apa karena YouTube memblokir logo peringatan darurat ya?" Nih coba gue buka nih ya. Muncul di YouTube lama setelah review mainan dan telepon opener. BTW emang keterlaluan, kontennya diblok algoritma. Kayaknya enggak deh.
konten ini tidak muncul. Apa emang iya ya? Apa sebenarnya gue jadi bingung. Apa sebenarnya podcast ini apa beneran di algoritmanya diblokir atau karena ini baru gua apa namanya? Ini baru gua mirroring jadi baru muncul gitu loh. Jangan suuzon dulu sama YouTube begitu. Jadi buat para pendengar ini nih yang lagi dengerin tapi dengernya dari YouTube, ini nih udah cukup lama saya upload di Spotify dan lain-lain lah di eh, yang bisa mengupload podcast kayak Apple Podcast, ya Spotify tentu. Terus nih gue lihat dulu ya, gue nggak tahu upload di mana aja sih ini dari Anchor. Nih distributionnya nih Amazon Music, Castbox, Goodpods, iHeartRadio, Overcast, Podcast gitu-gitu, Kekecast. Terus terakhir kan baru saya nyanyi nih, baru saya upload juga ke ini ke YouTube. Terus jadi ya jadinya ada yang podcast, ada yang ini gitu. Gitu deh, saya juga jadi bingung. Ya intinya itu deh. Gitu. Eh bahas apa ya? Kemarin baru beres Jambore. Jadi saya 2 minggu berturut-turut ke Jogja. Yang pertama audisi Comic 8 seminggu sebelumnya, terus seminggu kemudian saya Jambore Stand Up Indo 2024. Audisi Comic 8 itu tidak seramai audisi Suci. Kan gue udah berapa kali ya ikut audisi Suci dan Suca. Kayaknya karena agak kurang kayaknya promo dari Comic 8 juga. Jadi tidak seramai kalau audisi yang lain gitu. Karena kan biasanya biasanya kalau di kota besar Jogja apalagi ya, Jogja kan termasuk kota besar, biasanya tuh banyak yang ikutan, mungkin bisa hitungan di 3 digit lah, ratusan lah gitu. Kalau kemarin yang ikut di Comic 8 hanya 70-an yang daftar ya, yang udah daftar dari sebelum hari H 70-an, yang datang hari H hanya 50-an atau 40-an, hampir 50 mungkin ya. Jadinya kan gua hari Jumat tuh udah kepotong Jumatan pun jam 4 sore kurang udah beres gua. Biasanya kan audisi itu sampai malam, sampai maghrib lah gitu, sampai sore banget baru beres. Ini jam 4 tuh gue udah nyampe hotel lagi kalau nggak salah bahkan. Kemarin tuh di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Ya, di situ. Kayak gitu kok kayaknya eh, kurang rame gitu, sayang sih. Mungkin karena berapa hal sih. Ini kan Comic 8 ini kalau kalian belum tahu, Comic 8 film yang dulu yang dibikin sama Falcon, ada Comic 8 dan Comic 8 Casino King. Jadi mau mulai lagi dan mereka untuk mencari 8 pemeran utama komiknya bikin audisi. Audisinya audisi stand up ya. Audisinya audisi stand up, tapi nanti yang menang akan kalau gua nggak salah ya audisi stand up nanti dikarantina. Jadi dari 8 kota nih, audisinya 8 kota. Dapat nanti mencari sekitar 20-an orang di karantina selama 3 bulan. Nah, habis karantina itu nanti dicari 8 untuk menjadi pemeran utama Comic 8 Revolution yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi mencari calon aktor tapi audisi stand up. Nanti di karantinanya mereka akan dapat coaching baik stand up maupun keaktoran dari pelatih-pelatih yang ternama dan oke lah gitu. Jadi gitu. Jadi mungkin banyak yang audisinya atau banyak yang kayak masih ragu kali. Gue mau ikut audisi kayak gini atau audisi nungguin Suci aja karena kan Suci akan bergulir juga, udah ada promo-promonya kalau Suci akan bergulir lagi di tahun ini gitu. Sementara Suci kan akan mulai di bulan November. Yang mana berarti kalau kepilih di Comic 8 di bulan November itu kan lagi karantina. Jadi tidak bisa ikut Suci gitu sih. Mungkin ada beberapa stand up comedian yang masih memilih-milih antara
dia ingin ikut suci atau ikut eh Comic 8 gitu. Walaupun sih memang belum tentu apa namanya? Belum tentu keterima dua-duanya, tapi kan ya nggak ada salahnya untuk memilih atau memproyeksikan kira-kira nih gue lebih pengen masuk yang mana gitu. Nggak apa-apa juga kalau lu milih-milih gitu. Itu sih sayang aja kemarin kurang gitu, kurang rame lah menurut gue. Atau mungkin karena hari kerja juga ya di hari Jumat, jadi mungkin banyak calon peserta yang ada masih emang dia kerja kantoran juga jadi nggak bisa jadi kayak gitu kan gitu. Terus nah kemarin gue baru Jambore Stand Up Indo. Setelah terakhir Jambore itu kan tahun 2022. Karena Jambore 2 tahun sekali, Stand Up Fest itu 2 tahun sekali diselang-seling sama Stand Up Fest. Kalau Stand Up Fest sejauh ini selalu di Jakarta, Jambore eh awalnya kan Jambore itu stand up gunung, terus berubah stand up hutan, terus jadi Jambore gitu. Pernah satu kali di Coban Rondo di Batu Malang. Setelah itu selalu di Mangunan ini, di Mangunan Jogja ini, Bantul ya Mangunan tuh kalau nggak salah ya, masuk ya. Mangunan ini berarti mungkin sudah empat empat kali mungkin ya. Sorry gua agak lupa tapi kayaknya udah segitu sih. Udah segit udah 4 kali kalau nggak salah di Mangunan dan kemarin di Mangunan lagi. Kayaknya Jogja sih memang paling pas ya karena kalau secara posisi di Pulau Jawanya pun dia di tengah-tengah. Jadi yang dari timur, yang dari barat tuh enak lah ke tengah gitu. Secara posisi di Indonesia, ya Pulau Jawa dan Jogja kan masih menjadi Jawa sentris ya. Jadi kayaknya cukup banyak penerbangan atau transportasi ke arah Jogja gitu untuk teman-teman yang dari luar pulau. Kayak gitu. Kalau di Malang, kemarin itu di Malang tuh sebenarnya enak juga tempatnya, tapi super dingin. Dinginnya tuh menurut gua super. Bagi saya yang tidak terbiasa dengan sedingin itu ya mungkin yang udah sering ke Coban Rondo adalah segitu doang dingin. Memang menurut saya dingin sekali. Saat mau tidur di tenda tuh susah karena rasanya badan itu kayak ditusuk-tusuk. Saking dinginnya gitu ya. Saking dinginnya udah pakai baju tebal, baju panjang, pakai sleeping bag, badan rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Ngeringkuk pun kayak aduh sakit. Jadi tidur tuh susah banget. Tidur tuh susah banget kayak karena rasanya kayak ketusuk-tusuk badannya. Terus habis itu untuk ininya saat tampil itu kayaknya pertama kalinya gue tampil pakai sarung tangan karena saking dinginnya. Dan di luar penonton pun kayaknya kurang nyaman karena kalau penampil masih mending kami gerak-gerak di atas panggung. Ya bergerak-gerak lah loncat-loncat gitu ngapain ya bergerak-gerak jadi masih agak bisa melawan dinginnya. Kalau para penonton kan diem, duduk di bawah diem ya kedinginan gitu. Jadi mungkin bagi penontonnya juga kurang nyaman untuk fokus pengen nonton karena mereka harus melawan dingin juga. Begitu sih. Kalau di Jogja memang di bangunan yang pertama itu kan di kaki Gunung Merapi apa ya yang stand up hutan pertama itu pun tidak dingin sebenarnya sih malah cenderung panas cuma ya siang ya panas ya mataharinya cuma malamnya tidak dingin juga gitu tapi tidak panas kayak kemarin nih di Mangunan cuacanya tuh lagi siang memang terik tapi malam tuh Jogja lagi berangin gitu waktu yang gue di Comic 8 seminggu sebelumnya malam itu di kota Jogja gue merasakan dingin tapi dinginnya dingin angin bukan dingin yang suhunya dingin gitu ini anginnya tuh dingin banget gitu dan kerasa angin gerak-gerak jadi gue waktu itu malam-malam kan naik ojek ke kantornya Jiro Luger dingin nyesel tidak pakai jaket karena saya merasa alah paling ini kayak naik motor di Jakarta ternyata dingin nah kemarin pun di Mangunan saat Jambore pun juga cukup dingin ininya cuacanya suhunya anginnya jadi di malam tuh udah dari mulai sore tuh gue udah pakai jaket jadi karena untuk menahan dinginnya karena saya sadar ya saya ini gampang sakit sebenarnya jadi daripada sakit lebih baik saya segera
melawan dengan memakai jaket gitu, nggak usah sosokan nggak mau pakai jaket. Untuk tidur di tendanya pun menurut gue pas lah. Walaupun apa dingin, tapi karena di dalam tenda dan pakai sleeping bag cukup bisa menangkal dinginnya kayak gitu kalau menurut gua. Jadi masih sangat enak, dinginnya masih bisa dingin yang dinikmati gitu. hmm, Gua happy banget diajak lagi di Jambore ya. Dari awal stand up hutan, stand up fest, alhamdulillah masih diberi kepercayaan kepada saya dari para panitia dan para presiden stand up Indo, dari Ajis, Awe, dan sebelum-sebelumnya Semi dan lain-lain ya, sama pertama Ernest berarti ya. Saat mereka mengadakan Jambore, sama stand up Indo lah, masih diberi kepercayaan untuk tampil di festival-festival besar stand up Indo. Happy banget. Selalu happy tampil di festival kayak gitu. Sebenarnya sih sama deg-degannya sih, deg-degan mau pasti tampil di stand up dimanapun, deg-degannya gila sih. Tapi karena kalau festival itu kan bentuknya adalah dari seluruh Indonesia tuh diajak gitu. Jadi happy-nya di situ. Ya nggak usah yang teman-teman di luar Jakarta, sama teman-teman di Jakarta aja kan gue belum tentu ketemu mereka tiap hari gitu. Belum tentu sering lah ketemu mereka. Jadi ya happy ketemu anak-anak, ketemu teman-teman kantor gitu. Kasarnya kan teman-teman kantor nih stand up Indo. Ketemu mereka tuh seneng gitu, bisa bareng kayak stand up fest 3 hari barengan gitu, ketemu terus. Kalau Jambore istimewanya adalah karena kami nginep bareng di tenda si penampil. Kami nginep bareng, jadi 3 hari 2 malam itu benar-benar barengnya tuh 24 jam gitu. Dan bahkan sebenarnya bareng sama penonton juga, cuma beda area tendanya, tapi kan bareng sama penonton juga gitu. Kalau kita ke area penonton ya ketemu penonton. Kalau pagi-pagi kita nyari makan di warung-warung depan ya ketemu penonton yang sama-sama nginep juga atau yang datang per harinya gitu. Pasti mereka udah pada datang makan, ya kan warungnya di situ-situ aja. Gitu loh. Jadi kalau ke toilet yang di luar gue ya ketemu penonton. Kalau tenda kami penampil tuh areanya bareng sama tenda komunitas. Jadi ya ketemu anak-anak komunitas juga gitu. Jadi experience-nya mungkin kalau bedanya bagi yang mungkin belum pernah nonton Jambore ya. Kalau di Stand Up Fest kan kalian ya mungkin bisa melihat komik-komik berseliweran di area F&B-nya misalkan di depan gitu ya. Yang mungkin tidak bisa Anda dapatkan di acara lain mungkin ya. Eh, Sampai bisa ketemu yang nampil segampang itu gitu. Kalau di stand up Jambore, kalian bahkan nginep satu area bareng para penampilnya. Jadi terasa lebih deket lagi gitu. Dan hari terakhir sebelum yang belum pada pulang tuh ya bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Kayak kemarin jumpa komika itu ya. Kalau yang kemarin datang kan gue ikutan di depan tuh sama Mukti, sama Jegel, sama Brata, sama Sadana dan lain-lain. Itu kayaknya pertama kalinya gue ikutan. Karena kalau yang 2 tahun lalu gue langsung ke Bali karena mau urusan pernikahan ya ke Bali, jadi pulang cepet. Nah terus yang di tahun-tahun sebelumnya gue selalu belum bangun. Karena biasanya di malam terakhir kan acara sampai dini hari ya. Jadi saya biasanya belum bangun gitu. Jadi nggak ikut acara Jumpa Komika ini. Gue seinget gue ya, selain yang tahun 2022 karena itu emang gue bangun pagi tuh kan harus langsung ke bandara. Yang tahun-tahun sebelumnya tuh gue selalu bangun siang. Jam 10, jam 11, di mana saat gue bangun udah disuruh siap-siap untuk naik bis kembali ke kota Jogja. Jadi gue selalu tidak ada waktu santai, selalu buru-buru bangun, udah pada siap-siap, buru-buru beresin barang segala macam, mandi dan lain-lain. Bahkan beberapa kesempatan kan hari terakhir tuh ya itulah foto-foto segala macam sama para penonton kan, dan para penonton udah ya masuk-masuk aja ke area tenda kami gitu. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya tuh di depan tenda gue ditungguin, gue bangun tidur kayak, bang boleh foto nggak sebelum pulang, karena kan takut nggak ketemu lagi lah gitu sebelum gue pulang naik bis sama anak. Jadi gue baru bangun udah ditungguin.
Saya tidak menyalahkan mereka ya, atau kalian-kalian yang melakukan itu, karena salahnya gue belum bangun itu sih. Emang udah harusnya bangun, orang udah mau siap-siap balik ke Jogja. Eh, Gitulah. Terus yang ini, yang tahun sekarang ini sebenarnya spesialnya, banyak teman-teman yang banyak anak-anak yang jadi host. Jadi beberapa podcast kayak podcast Minggu, Pacinko, Ancur, Ampat, Titik Kumpul, siapa lagi tuh? Mereka jadi host podcast Minggu. Jadi banyak nama-nama yang akhirnya tidak stand up ya, yang para podcaster itu tidak stand up. Mungkin banyak yang menyayangkan karena ingin melihat mereka tampilnya stand up, karena saat mereka jadi nge-host tuh waktunya dikit banget, paling cuma 5 menit 10 menit ngasih nge-present sesi ini, sesi 5 komik ini, terus udahan, mereka nggak muncul lagi gitu. Bagi mereka sih senang-senang aja ya, karena nggak deg-degan, nggak deg-degan nyiapin materi. Cuma mungkin bisa aja ada bisa aja ada penonton yang mengharapkan mereka ini tampil. Tapi sebenarnya kan dari rundown udah di-share sebelum penjualan tiket kalau nggak salah. Jadi udah tahu lah harusnya nama-nama ini, memang beberapa nama-nama memang tidak tampil stand up gitu. Tapi jadinya bisa memberi kesempatan kepada nama-nama baru untuk bentar. Bisa memberi kesempatan nama-nama baru untuk bisa tampil di acara sebesar Jambore. Dan diaturnya sama Ajis, nama-nama baru ini banyak yang ditaruh di sore di sesi malam habis maghrib, yang mana biasanya di acara-acara lain sesi malam itu biasanya nama-nama besar, nama-nama yang ya nama-nama besar lah, nama-nama yang udah terkenal dalam tanda kutip, itu lebih dikenal sama para penonton. Seperti itu. Jadi membuka kesempatan banget untuk komik-komik yang namanya baru untuk menunjukkan kebisaannya, dan penonton pun jadi tahu, nih ada regenerasi, ini ada anak namanya Aliman Aki loh, ini ada orang namanya Medi loh, ada orang namanya Isan Rio, ada orang namanya Dewangga dari Malang. Kayak gitu. Selain nama-nama yang biasa-biasa gitu. Itu sih kelebihannya Mantap memang, yang tahun ini nih memberi kesempatan buat semua untuk bisa tampil lah gitu, bisa dikenal sama banyak orang. Gue mungkin mau ini kali ya, komik-komik favorit gue emang nggak nonton semua sih, bahkan gue Mukti Entut aja gue melewatkan, Mukti fucking Entut, nanti gue minta deh rekamannya Mukti, gue pengen lihat dia. Gue buka Instagram dulu ya, Instagram. Ini mungkin yang datang ke Jambore kemarin mungkin bisa relate kali ya sama komik-komik yang saya sebutkan. Coba gimana sih search, gue buka Instagram di laptop nih, jarang-jarang. Stand up Indonesia, stand up Indo, Jambore mana? Saya mau lihat rundown, di mana rundown Jambore mana sih? Maaf ya, tiket presale 2 habis. Yang mana sih rundown Jambore? Kok nggak ada? Oh, apa cover fotonya ini ya, yang boleh dan nggak boleh ini kali ya? Oh, nggak ada. Ntar ya guys, saya cari dulu. Info penukaran tiket dan rundown, ini dia ada tulisan rundown. Oke.
Kita lihat hari pertama. Hari pertama yang saya suka nih ya, Mukmin dari Jogja, mantap. Materinya dia membawa persona sangat islami gitu. Kelihatannya islami, kayak memang islami, cuma gitulah, bagus lah pokoknya. Nggak membantu ya, siapa suruh nggak datang. Ini yang saya suka nih ya, Mukmin. Alif Baihak juga mantap sekali. Arif Didu, karena ini Arif Didu ya, ini sebagai info ya, dia dari hari sebelumnya dia punya hafalan materi oksitosin, estrogen, pokoknya hormon-hormon dihafalin terus sampai siangnya masih ngafal. Kita sampai gua sama Bonar sama Wawan, apa sih ini Bang Arif ngapalin mulu gitu. Pas tampil beda materinya. Full kejadian bis ketabrak. Jadi ada kejadian, gue naik pesawat sih, cuma bis rombongan komik-komik tuh terjadi sedikit insiden di jalan di tol menuju di daerah Brebes nabrak truk di depan karena truknya tiba-tiba ngambil terus rem mendadak gitu. Dikejar, bisnya pecah, kacanya ganti bis segala macam. Dan materi Bang Arif tentang itu, hal yang baru terjadi itu. Terus Dani Beler seperti biasa mantap. Darmawan Yoga tentu juga lucu, bintang BT. Cut Meme dan Tengku Konto. David Nurbianto, gokil. David Nurbianto pakai baju Jawa, teriak-teriak, marah-marah sampai tiba-tiba mic-nya mati di tengah penampilan. Gokil, mic aja tidak kuat menahan kemarahan David Nurbianto. G Pamungkas, gue sayang sekali gak lihat, nanti gue juga mau minta ininya. Mana lagi? Fahri Purnomo, Deki Sutrisna. Gue udah tahu dia sih. Kalau Deki sih gue udah pernah gue tahu lah orangnya, orang Bekasi. Tapi penampilan kemarin anjing emang. Orang aneh. Bekasi kemarin orang gila semua. Akim Bagil, Deki Sutrisna, orang gila. Kalau lu nonton Akim Bagil di Stand Up Fest, dia mancing di panggung. Kalau kemarin di Jambore dia main biliar dan main layangan di panggung, si anjing. Gak pakai mic-nya ditaruh. Gila, udah kayak pantomim, udah kayak Rowan Atkinson. Gokil. Itu orang gila, orang-orang Bekasi gila. Terus yang gue seneng lagi, bentar ya, Mas Rio Dumatubun. Wah, luar biasa juga energinya, teriak-teriak dari YouTube Sare. Itu tuh. Sesi cewek-cewek, Aci, Boah, Musdalifah. Aduh, ini bagus-bagus semua sih. Gue juga bingung sih. Yang lucu soalnya Dian Ioy, suaminya Musdalifah, kan tampil sorenya. Dia bahas Musdalifah malam yang bahas Dian Ioy. Jadi kayak ada kesinambungan materi gitu, jadinya lucu banget. Karena kita tahu dua-duanya nyambung. Nah, yang malam juga ada yang nyambung ceritanya, yaitu Aci. Habis Aci langsung Boah. Nah, itu dua-duanya nyambung tuh ceritanya tuh. Aci ceritain Boah, terus Boah kayak klarifikasi sambil ceritain lagi. Nah, itu seru tuh. Seru. Hari kedua Medi, kalau kalian tahu yang di TikTok nih yang tentang warteg tuh, Medi sama Isan Rio, adik kakak perwartekan itu. Medi di siangnya, Isan Rio di malamnya, gokil berdua, energinya gila. Medi sih yang energinya lebih. Kalau Isan Rio kan sebenarnya lebih tenang-tenang gitu dia sebenarnya. Cuma wah, Edun deh, berdua itu kakak adik gokil. Eja Saputra yang punya nasi goreng si Gadang waktu di Stand Up Fest juga mantap sekali. Saya baru lihat dia stand up, btw si Gadang enak. Gue suka banget sama si Gadang. Mantap. Siapa lagi yang gue tonton ya? Ini yang gue tonton aja ya. Jadi kalau ini Gilang Baskara parah sih. Mukti Untuk Nope gue nggak nonton tuh. Aliman Aki, mantap sekali Aliman Aki. Aliman Aki Bekasi juga btw, sama-sama orang gila juga, bareng Akim dan siapa tadi namanya, Deki Sutrisna. Haryadi Wahui itu sungguh emosional penampilannya. Haryadi Wahui kayaknya terbawa emosi, terbawa suasana. Tentang ada hubungannya dengan David ya. Ntar kalau kalian siapa suruh nggak nonton lah. Dewa enggak dari Malang, gue inget banget dia pakai baju bintang seperti Regi Hasibuan. Dewa enggak, energinya gokil sih, energinya gila banget Dewa enggak itu. Gue baru lihat juga dia
Dan setelah nonton dia kebawa pengen ngomong jancok. Siapa lagi ya? Yuda Brajamusti juga energinya sih orang-orang ini tuh. Pokoknya kayaknya kalau komik yang tampil sesi malam tuh ya, itu kayaknya harus ngegas gitu, ngomongnya harus tekan anjing. Lu gini enggak? Hei. Itu. Karena kalau kami perhatiin ya kan, gue nonton sama beberapa teman-teman. Ini enggak, kayaknya fokus penonton tuh agak kurang ke grab gitu, kurang ketangkep kalau nggak neken gitu ya. Terutama yang malam, entah kenapa ya, apa siang juga, tapi kayaknya malam deh. Mungkin karena nama-namanya banyak yang orang belum kenal gitu. Jadi masih apa sih ini bahasa apa, kalau ngomongnya terlalu tenang. Bukan, gue nggak nyalain ngomong, gue juga bingung sih. Sejujurnya gue juga bingung karena ada yang ngomongnya tenang aja orang juga dapat, tapi ada yang kayaknya dia ngomongnya pembawa deliverynya nggak ngegas, jadinya nggak dapet gitu. Tapi jadinya kayak harus kenceng. Sebenarnya bukan kenceng sih, jangan, kan berenergi itu belum tentu harus teriak ya. Berenergi itu belum tentu harus teriak. Yang penting jelas suara lu ini, lu yang mau lu bawain apa jelas gitu. Ini baru mungkin jadi mantep gitu. Kayaknya ada beberapa yang jadi nggak dapet gitu. Betul lah, gue juga nggak bisa menjelaskan secara keilmuannya tuh apa gitu ya. Tapi merasa kalau pas malam tuh kayaknya mesti gitu baru berasa. Itu sih paling yang gue inget-inget ya. Cukup berkesan, yang karena banyak yang gue nggak sempet nonton juga. Hakim Bagil tuh kedua terakhir ya, setelah Ate juga sebagai headliner, sebagai penutup tuh. Mantap sekali Ate. Memang sudah sepantasnya lah jadi headliner di Jambore tahun ini. Mantap sekali. Udah, mau ini deh baca email. Kayaknya terakhir udah nggak baca email. Bisa ya kirim email ya, buat pendengar di podcast biarlega@gmail.com. Jadi mending gue masih mirroring ke YouTube apa enggak menurut gue. Oke. Ini dari, ada email, ada 4. Satu aja ya biar nggak cepet habis. Bakmi di Bandung. Ini Agustus tanggal 7. Bang, pernah nyoba mie Jakarta tepat di depan kampus Unpar? Kalau iya, setuju nggak kalau itu bakmi terenak di Bandung? Bakmi depan Unpar, mie Jakarta tentu pernah karena saya pernah kuliah di Unpar. Mie Jak itu gue inget. Kayaknya gue nggak pernah balik lagi ke situ setelah kuliah kayaknya ya. Kalau kayak Gembul setelah kuliah gue beberapa kali pernah balik ke situ. Gue setuju kalau itu enak karena porsinya juga gede, rasanya enak. Tapi kalau terenak di Bandung, karena kayak warung apa Milela gue suka. Milela apa namanya? Warung Lela gue suka. Apalagi ya? Warung Lela. Apalagi yang gue suka ya? Ada mie dulu deket PVJ tuh, mie, gue lupa nama mie-nya. Itu juga menurut gue oke. Jadi kalau dibilang terenak di Bandung gue nggak tahu ya. Tidak bisa ini lagi tuh email gini doang. Setuju nggak kalau itu bakmi terenak di Bandung? Terus emot ketawa. Apa ini punya lu kali ya bakmi Jakarta ya, sehingga Anda butuh validasi itu. Nggak, tapi enak kalau orang. Gue jadi baru ingat, jadi pengen balik kalau ke Bandung, pengen ke situ deh. Mijak, jadi kepikiran gue. Udah nggak pernah ke situ lagi. Masih ada berarti kan ya? Coba gue cek. Udah, itu namanya mie Jakarta. Di Jakarta ya bakmi banyak sih, terutama di daerah Jakbar ya. Karena bakmi Cina gitu. Yang kalau pagi-pagi ada kokoh-kokoh makan
apa koko tua tuh. Mie Jakarta Cimbuluit 429 ulasan di Google. Emang enak sih tapi mie Jak. Karena emailnya pendek, baca lagi ada satu lagi ya. Biar nggak hilang. Oh, ini yang akhirnya ketemu nama subjeknya. Ini yang kemarin apa namanya? Ini yang kemarin posting kalau dia suka spotter apa car spotter itu loh. Car spotter yang apa namanya? Car spotter yang suka foto-fotoin mobil-mobil supercar gitu-gitu. Di episode berapa tuh gue baca ini? Episode 141. Yang biar nggak hilang nih. Menjawab pertanyaan di podcast 141 kenapa bisa tahu Bang Gilang ngambil CRV adalah karena saya follow Mas Pramudito di Instagram dan beliau sempat ngepost di story kalau CRV-nya sold ke Bang Gilang. Oh iya. Jadi itu masih apa namanya ya, sepupu. Dia nikah sama sepupu gua, berarti sepupu ipar. Ipar sepupu. Ya, itulah masih saudara. Karena dia nikah sama sepupu gua jadi ya itu, ipar sepupu. Ya itulah namanya enggak tahu. Dan tentang Lambo Diablo kontak dan Ferrari 308 kemarin tuh bener bang, ketiga mobil itu yang punya orang yang sama dan memang orang Kemang. Nah itu bener. Rumahnya dibelokkan yang sekarang jadi Erafon tuh, dulunya Pizza Marzano di situ. Dan mereka kalau keluar morning run selalu bareng dan sering muternya emang di daerah Kemang. Makanya spotter-spotter suka bilang kalau mereka tuh geng Kemang, yang berarti ketiga mobil itu juga yang sempet lo lihat di pameran. Yes, betul. Eh Di email kali ini gue mau cerita aja sih kalau di tanggal 28 Juli kemarin akhirnya gue ketemu lagi sama 190 SLR yang gue kirim fotonya kemarin karena terakhir ketemu itu ya pas foto diambil tahun 2021. Semenjak itu nggak pernah ketemu lagi. Padahal 2022 gue hampir setiap minggu sepanjang tahun gue muter tapi nggak pernah sama sekali ketemu mobil itu. Gokil, sepanjang tahun muter nyari mobil. Tapi gue jadi mikir kan bagi orang nih mungkin hobi yang aneh ya gitu. Cuma karena gue juga punya hobi kayak ngoleksi eh, Hot Wheels atau ngoleksi action figure yang bagi orang aneh, bagi sebagian orang aneh. Jadi gue tahu emang hobi tuh pasti akan terlihat aneh bagi orang lain gitu. Kayak ini foto-fotoin mobil mewah, supercar, mobil langka itu pasti aneh dilihat orang. Seperti yang terjadi dengan apa? Kan ada kalau bis kan bismania, kalau rail kan ada rail fans ya. Apa kereta api? Kan ada yang suka aviation, suka pesawat-pesawat. Ya entah kalau ada Boeing yang langka mendarat di Ngurah Rai di videoin, pesawat-pesawat Gulfstream, Bombardier, apa sih Airbus. Dan karena kasus private jet Kaisang dan istrinya itu rame kemarin kan, siapa Erina itu rame, terus jadi ada video lama di YouTube, so orang-orang yang aviation geek gitu yang suka ngerekamin pesawat-pesawat langka yang mendarat, dia ngerekam pesawat Gulfstream itu ada di Solo. Dia padahal rekamnya udah lumayan lama gitu. Coba ya, gue sempat komen di videonya. Gue kalau nyari lagi gue nggak tahu, gue lupa keywordnya. Tapi gue sempat komen di video itu, bisa gue cari nggak ya? Gimana cara nyari? Gimana cara nyari? Kita pernah komen di video apa aja? Gimana cara? Bayangin karena ada orang yang hobinya videoin pesawat, yang mana bagi orang lain aneh dan alah buat apa sih ngevideo-videoin pesawat kayak gitu, ya kan? eh Ternyata video orang yang dia rekam ini kepake sebagai bukti gitu ya. Sebenarnya sejauh ini belum jadi bukti sih, cuman jadi bagi netizen ini bukti kalau benar pesawat itu pernah ke Solo gitu. Kocak ya, padahal mungkin dia ngerekam juga ya udah gue cuma suka aja ngerekamin pesawat. Gimana cara nyarinya ya? Gue pernah komen di mana ya? Latest comment. Kalau latest comment kan orang yang komen di konten gue ya. Mention. Bukan ini. Gimana cara lihat ya? Gue pengen tahu itu.
itu video kapan yang rekamnya. Sorry aku nyari dulu ya. Sorry lama. Activity on my channel. Karena gue dapet videonya juga di Twitter waktu itu. Dapetnya di Twitter terus gue komenin. La. Ini gue isi aja nih ya. Gue ngomong-ngomong terus biar nggak dead air nih. Na mana ya? Di mana ya saya komennya? Aduh, nggak ada ya, nggak ada notifnya ya. Jam berapa bang? Jam 10 kah? Memang soalnya banyak masyarakat yang pakai. Oh bukan, nggak ada mula, udahlah itulah ya. Coba ya, gue search aja kali ya, Gulfstream Solo, ada nggak? Private jet merah rajin datang ke Solo. Oh, apa ini ya? Gulfstream private jet mewah yang rajin datang ke Solo. 9 bulan yang lalu diupload. Oh bukan yang ini yang gue komen. Tapi ini juga ada lagi berarti. Ini Gulfstream di belakang milik CT punya siapa kira-kira? Nggak tahu mas. Oh ini punya Hairul Tanjung tapi ntar gue matiin audionya. Oh kalau ini ada Pak CT kelihatan tuh naik. Private jet mewah yang rajin datang ke Solo. Gokil. Jangan-jangan yang gue komen itu udah nggak ada videonya. Gulfstream di Adi Sumarmo nggak ada ya. Ya udahlah itulah pokoknya intinya itu. Maksudnya hobi-hobi yang aneh ya kan tadi balik lagi hobi selalu kelihatan aneh ya. Yang kita sangka kayak nggak akan ada hubungannya sama hidup kita atau dunia ini ternyata membuka tabir rahasia setelah lama diupload gitu. Aduh seru dah. Oke, lanjut lagi tadi setiap hari Minggu sepanjang tahun tapi nggak pernah ini. Dan di tanggal 11 Agustus kemarin akhirnya gue sebagai bocil Porsche bisa lihat Akira Nakai bikin RWB langsung di depan mata. Keren. Gokil. Saya nonton di YouTube aja Akira Nakai. Kalau yang belum tahu Akira Nakai dan RWB, jadi RWB itu rumah Rauf Begit apa ya? Ini briefnya ya, sorry kalau gue salah. Intinya Akira Nakai ini dulu dia pembalap, kalau nggak salah ya orang Jepang. Terus dia bikin body kit untuk Porsche lama sebenarnya, Porsche bukan Porsche baru juga, Porsche lama gitu. Dia bikin body kit ini untuk yang di luar dunia otomotif untuk biar tahu juga body kit itu kan biasanya kita bisa beli terus kita pasang di bengkel gitu kan ya, ntar dipoles, ntar disamain catnya warnanya. Kalau ini lu mesen dari Jepang nih, dari RWB-nya, yang masang itu body kit adalah Akira Nakai sendiri yang datang. Lu datengin Akira Nakai dari Jepang ke sini untuk dia datang motong-motong fender mobil lu, motong-motong bumper mobil lu, pakai gergaji mesin, terus dipasangin sama dia langsung body kitnya. Jadi body kitnya udah pada dicat, dia yang samain body terus dia yang masang langsung. Kalian silahkan googling atau cari YouTube-nya Akira Nakai dan RWB. Dia belum lama baru datang di YouTube Garasi Drift kalau nggak salah sama Jejo ya, yang datang tuh kemarin. Dia udah berapa kali RWB tuh udah ada, kalau nggak salah RWB, jadi di nomerin kayak di Indonesia udah ada RWB 1, RWB 2 gitu. Yang Porsche yang memang dia pasang sendiri. Udah belasan kalau nggak salah sih jumlah RWB di Indonesia kalau nggak salah ya, coba ya.
jumlah RWB di Indonesia. Ini gue googling sekalian deh. Kemarin dia datang langsung bikin 4 unit, gokil. Jadi kayaknya disekaligusin gitu. Misalnya kita udah beli body kitnya nih, udah datang lama ya. Kita harus nunggu kapan ada waktunya Akira Nakai-san ini, Akira Nakai akan datang ke Indonesia. Kita cari waktunya untuk, karena dia yang masangin. Pokoknya kemarin dijumlah-jumlahin gitu, kayak body kitnya berapa ratus juta biaya dia datang. Pokoknya total kalau nggak salah dari body kit sama datengin dia dari Jepang ke sini itu kurang lebih 1 M untuk semua itu, untuk dipasang ke Porsche kalian kalau kalian punya Porsche-nya kayak gitu. Ya, Akira Rauhwald Begriff. Itu dia. Ntar dia yang masang langsung, mantep. Dan selamat, Anda bisa ketemu langsung dengan Akira Nakai, bisa nonton langsung. Udah sih bang, mau cerita itu aja. Makasih udah baca dan semoga sehat, bahagia, sukses secukupnya. Good luck Good luck generasi emas 20450. Semoga lancar sampai tutup Jakarta. Sampai jumpa di Usmar Ismail. Thank you sudah beli tiket. Ini foto-fotonya nih ya. Dia ngirim foto juga, attachment 1-2 karya Nakai-san. Emang mantep sih. Ini juga cukup kontroversi ya di dunia otomotif. Celah. Karena katanya bagi yang purist suka Porsche tuh bilang sayang Porsche dipotong-potong kayak gini fendernya. Tapi ada yang suka juga, karena menurut gue emang jadinya sih racing banget ya looksnya ya. Tapi cakep sih memang. Terus yang kedua nih, foto ketiga adalah foto Akira Nakai-nya. Di Evans Motor ya, PIK. Mantap sekali, orang-orang kaya banget di Indonesia. Banyak sekali orang kaya bisa manggil dia. Generasi Mas 20450 masih saya jual tiketnya untuk Bandung, Jakarta, dan Jogja ya. Saya jual terus. Kota pertama Bandung, Jogja, terus Malang, terus Jakarta. Sementara Jakarta udah habis, mohon maaf banget sejauh ini belum ada penambahan show, belum ada perubahan venue yang lebih besar, atau belum ada tiket streaming. Jadi yang masih mau nyari Jakarta, sayang sekali nggak bisa, I'm sorry, nunggu digital download aja. Tapi untuk yang Bandung, Jogja, Malang masih bisa dibeli, masih gue buka sampai menuju acaranya gitu. Berarti Bandung yang akan tutup duluan, karena Bandung duluan di tanggal 6 Oktober. Jadi silakan dibeli, tiketnya masih ada untuk Bandung, Jogja, dan Jakarta. Setahu gue Bandung sudah makin menipis ya. Itu yang fast sellingnya Jogja, Jakarta, Bandung, terus Jogja, Malang. Dan untuk acara-acara hiburan, saya mau mengingatkan ya, di bulan di bulan Oktober ada, di September ini tanggal 27 ada Minoritas Dilarang Tersinggung. Itu ada Benedictivity, ada Mas Indra Pramujito, Mas Yudit, Mas Benny Siregar, itu udah tadi ya, Mas Gigi dan Priska Barusegu. Minoritas Dilarang Tersinggung judulnya tanggal 27 September di Auditorium RRI. Terus ada juga yang 2 penghibur sesi terakhir di tahun ini, ada Bintang Emon dan Rian Adriandi, men. Kapan lagi lihat 2 orang yang jarang sekali stand up itu stand up. 12 Oktober di RRI juga. Dan akan ada Begitukah, special show dari dari Kukuh ya, 30 November. Dan juga ada final dari turnya siapa namanya, Mal Jupri, Grateful, turnya finalnya di Jakarta tanggal 28 September. Jadi dia sekarang lagi udah jalan tur nih, sedang jalan tur ke kota-kota lain. 28 September adalah finalnya Jupri di RRI. Kebetulan semuanya di RRI. Oke, semua info bisa di hiburin.id ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, sampai jumpa di acara-acara hiburin. Oke, bye-bye.